hipokampus. Hipokampus berhubungan dengan pembentukan dan penyimpanan memori. Hipokampus membantu kita mengingat pengalaman sebelumnya. Misalnya, jika seseorang pernah mengalami kejadian yang membuat takut, pengalaman tersebut dapat diingat melalui responnya ketika menghadapi situasi yang mirip. Ketiga, ada hipotalamus. Hipotalamus membantu mengatur respon terhadap emosi. Bagian ini berhubungan dengan sistem saraf, otonom, dan sistem hormon. Hipotalamus dapat mempengaruhi jantung, tekanan darah, suhu tubuh, rasa lapar, serta respon tubuh ketika mengalami stres. Keempat, ada korteks prefrontal. Bagian ini membantu kita berpikir, mengambil keputusan, dan mengendalikan emosi serta perilaku. Jadi, ketika seseorang menghadapi situasi yang membuatnya marah, tidak langsung berpikir langsung harus bertindak secara impulsif. Korteks prefrontal membantu mengontrol respon tersebut sehingga seseorang dapat berpikir sebelum bertindak. Bagaimana respon terhadap stimulus terjadi? Secara sederhana, prosesnya adalah stimulus, lalu diterima input kita, lalu informasi dikirim, lalu sistem saraf, lalu otak mengelola informasi, dan muncul respon. Contohnya, ketika tangan kita yang panas, respon pada kulit menerima stimulus panas. Informasi tersebut diteruskan melalui saraf dan diproses oleh sistem saraf sehingga tubuh memberikan respon dari tangan. Jadi, otak berfungsi menerima, mengelola, dan mengatur respon terhadap stimulus. Hormon yang berkaitan dengan perilaku, selain sistem saraf dan hormon juga berpengaruh terhadap emosi dan perilaku seseorang. Beberapa hormon penting antara lain, pertama ada dopamin. Dopamin berhubungan dengan motivasi, penghargaan, rasa senang, dan pelajaran. Contohnya, ketika kita berhasil menyelesaikan sesuatu yang kita suka, sistem penghargaan di otak dapat meningkatkan aktivitas dopamin, sehingga muncul rasa puas dan termotivasi untuk melakukannya lagi. Kedua, ada serotonin. Serotonin berperan dalam mengatur suasana hati, tidur, nafsu makan, dan beberapa hormon lainnya. Karena itu, serotonin sering dikaitkan dengan kestabilan suasana hati. Ketiga, ada oksitosin. Oksitosin berhubungan dengan ikatan sosial, kepercayaan, dan hubungan interpersonal. Hormon ini juga memiliki peran penting dalam proses persalinan dan menyusui. Keempat, ada kortisol. Kortisol merupakan hormon yang berkaitan dengan respon tubuh terhadap stres. Ketika seorang mengalami stres, kadar kortisol dapat meningkat sehingga tubuh menjadi lebih siap menghadapi situasi yang dianggap menekan. 5. Ada adrenalin. Adrenalin membantu tubuh menghadapi situasi yang menentukan respon cepat. Misalnya, ketika seseorang terkejut atau merasa terancam, denyut jantung dan kewaspadaan dapat meningkat. Terakhir, ada